Silakan. Oke, silakan Bu Santi. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Karena jam sudah menunjukkan pukul 19.00, marilah kita mulai kegiatan webinar kita malam ini. Belajar dengan guru IPA paling enak malam hari. Wah, Sebelum acara saya buka, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu guru hebat peserta Kombel Semerbak pada malam hari ini. Selamat datang di kegiatan Kombel Semerbak berbagi praktik baik seri 2 dari SMP Negeri 37 Pekanbaru dengan tema malam ini pembelajaran IPA menyenangkan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati SPD MSI. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Santi. Yang saya hormati Ketua Kombel Semerbak, Ibu Rina Oktaviani MPD. Selamat malam Bu Rina. selamat malam Bu Santi. Yang saya hormati Ibu narasumber kita yang hebat, Ibu Susi Yulvina SPSI. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Bu Santi. Yang saya hormati juga Ibu moderator kita yang cantik, Ibu Rizka Alyuni Eka Putri. Selamat malam Ibu Rizka. Malam Bu Santi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar malam ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santi Daufianti, SPD. Saya bertindak di kegiatan Kombel malam ini sebagai host. Dan saya juga salah satu guru IPS di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara webinar malam ini, saya persilakan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati, untuk memberi kata sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Makasih Bu Santi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Nah, makasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Dengan tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan webinar yang kedua pada malam hari ini, yaitu pembelajaran IPA yang menyenangkan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Susi Yulvina nantinya. Salawat bering salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Baiklah, sebelum saya membuka webinar ini, ya karena juga ya pada malam-malam pertama dan kedua ini host kita juga sudah berpantun, ya saya juga akan bacakan pantun. Ya mungkin Bapak Ibu untuk ya penyemangat kita pada acara webinar malam ini. Indah nyanyian baju yang dibordir, Mantap. dibordir oleh yang lebih ahli. Cakep. Saya yakin banyak yang hadir pada webinar kedua malam ini. Cakep. Ya. Oke, yang kedua, membeli jamu di pasar kaget. Cakep. Diminum menyehatkan tubuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat di webinar Semerbak SMP Negeri 37. Makasih banyak Bapak Ibu ya peserta webinar
Dan saya juga tadi menengok pesertanya ada juga yang dari Cirebon, Pak Mulyadi. Mudah-mudahan malam ini juga tidak bosan pada acara webinar yang kedua ini. Begitu juga saya tengok tadi ada juga Bapak Ibu yang dari Bangun Purba. Jadi terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Nah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, baiklah pada malam hari ini yaitu mengenai pembelajaran IPA yang menyenangkan. Nah, secara resmi saya buka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kegiatan webinar kita malam ini mulai dari awal hingga selesai berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sukses, lancar. Nah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Nah, Amin. hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indrawati SPD MSI. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita mulai acara kita malam hari ini. Saya serahkan kepada Ibu moderator yang cantik, Ibu Friska Aryuni Eka Putri. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih ya Bu Santi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai, izinkanlah saya dulu berpantun. Embun datang, bunga menguntum. Cakepnya Bapak Ibu. Cakep. Pria datang, pecahlah pagi. Cakep. Assalamualaikum. Untuk Bapak Waalaikumsalam. Ibu yang selalu di hati. Cakep. Waalaikumsalam. Cakep. Kalau misalnya berpantun nggak cukup satu ya Bapak Ibu ya. Tambah. Saya ngomong Pakarnya. Lanjut. Tanjung Ratunya nih. Barat, Tanjung Bara. Pantainya indah, seberang bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita berjumpa kembali di webinar Sang Juara. Iya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu, guru hebat? Bagaimana moodnya malam ini? Kalau saya boleh tahu. Alhamdulillah baik moodnya Bu Ayu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tadi sudah saya bilang, saya kalau berpantun tidak cukup satu ya Bapak Ibu ya. Saya ini orangnya suka berpantun. Lanjut. Bolehkah saya lanjut untuk berpantun Bapak Ibu? Silakan Ibu Ayu. Tambah lagi. Lanjut Bu Ayu. Tambah. Jauhnya Pulau Malaka, jauhnya pulau dari Malaka. Cakep. Cakep. Pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah webinar saya buka. Semoga webinar ini mendapat ilmu yang berkah. Bapak Ibu guru yang selalu ikhlas dan selalu sabar untuk membimbing anak bangsa menjadi generasi emas. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sangat hebat, sangat luar biasa yang sudah bergabung di Zoom webinar berbagi praktik. Baik, Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Semangat merdeka belajar kita. Itu makna Semerbak kami ya Bapak Ibu ya. Seri kedua ini kita bersama mengikuti pekan berbagi praktik, yaitu pembelajaran IPA menyenangkan. Nah, ternyata pembelajaran IPA itu bisa menyenangkan loh Bapak Ibu, tidak pembelajaran seperti seni atau PJOK. Ternyata IPA, ilmu sains itu bisa menyenangkan loh Bapak Ibu. Apalagi kita bersama narasumber yang sangat menyenangkan. Baik, sebelum kita mulai, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri saya. Saya Friska Aryuni Eka Putri, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Saya akan memandu 1 jam ke depan di ruang Zoom webinar kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan kesepakatan agar kegiatan webinar kita ini hari ini
malam ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Mematikan mikrofonnya Bapak Ibu, lalu mengkondisikan kameranya jika tidak memungkinkan bisa kamera dimatikan. Biar kita sama-sama bisa menyimak, terus biar sama-sama kita bisa mendengar narasumber kita yang luar biasa, narasumber kita yang sangat menyenangkan sesuai dengan judul webinar kita ya Bapak Ibu. Kemudian jangan terlalu formal atau jangan terlalu kaku ya Bapak Guru hebat. Jadikanlah berbagi praktik kita ini sekaligus temu rahmah, temu saudara-saudara mare. Karena kan kami kan berasal dari Riau, jadi harus bahasa Melayu sedikit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Lanjut, Bapak Guru hebat. Bicara tentang pembelajaran yang menyenangkan adalah suasana belajar, mengajar yang kondusif, yang mampu menyenangkan peserta didik, sehingga mereka memusatkan perhatian penuh pada pelajaran dengan waktu curah perhatian yang tinggi. Kemudian, proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan ini, Nge-freeze Bu Ayu. Bentar ya Bapak Ibu. Ada gangguan jaringan sepertinya. Oke. Adek kapan tinggal sini? Eh. Jaringan Bu Rina sepertinya. Ya, sepertinya jaringan moderator kita sedang bermasalah Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kan terlempar beliau. Langsung keluar dari Zoom. Oke. Mati lampu nggak di rumahnya? Mm. Mungkin Bu Santi bisa langsung diambil alih. Baik Bu Rina, karena Bu Ayunya nge-lag, jadi saya persilakan kepada Ibu Susi Yulvina untuk menyampaikan materi malam hari ini. Kepada Ibu Susi Yulvina, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Fiska Aryuni selaku moderator dan kepada Ibu Santi Delvianti selaku host kita pada malam hari ini. Baik, tadi di awal sudah dibuka dengan pantun mohon oleh maaf ya Bapak Ibu, ada kendala teknis, tiba-tiba laptop mati sendiri, membalik ya Bapak Ibu. Oke. Dilanjut aja Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya. Lagi Tadi dibuka oleh moderator dengan pantun, Ibu Kepala Sekolah dengan pantun, host juga dengan pantun. Saya akan mencoba juga membuka dengan pantun. Mencari timbang si anak dara, Cakep. di bawah sarang burung tempuang. Cakep. Assalamualaikum pembuka bicara. Untuk Bapak Ibu guru yang terhebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Rina Oktopiani MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini pada seri kedua. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di pembelajaran di kelas saya, yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kebetulan saya memberikan atau menerapkan pembelajaran ini di kelas 85 pada materi pesawat sederhana. Baik, Bapak Ibu, praktek baik yang saya berikan ini saya menyadari sepenuhnya mungkin hanya berupa bentuk praktek baik sederhana.
Jadi saya mengharapkan nantinya dari Bapak Ibu semua berupa masukan ataupun saran yang sifatnya membangun untuk peningkatan pembelajaran saya di kelas untuk lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya akan mencoba untuk berbagi slide-nya. Bisa Bu Susi? Aman? Suaranya Bu Ibu Susi. Rina, bisa dibantu Bu Rina? Oke, baik. Sebentar Ya. ya. Sebentar. Tadi ya Bu Susi. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, ya, sudah Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik sederhana yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu dengan judul pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8 pada materi pesawat sederhana. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan metode pengajaran yang berpusat pada murid dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya menerapkan di mana di sini ada berbentuk 3 aspek atau 3 bentuk yang bisa kita lakukan, yaitu ada 3 aspek diantaranya diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, jadi dari dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 diferensiasi yang saya terapkan di kelas 8 ini pada materi pesawat sederhana. Ya, lanjut Bu Rina. Ya. Waktu yang saya berikan di kelas 85 ini yaitu saya pada alokasi waktu 120 menit. Kebetulan di sini saya di jam pelajaran terakhir, 3 jam terakhir pada kelas 85. Ya, lanjut Bu Rina. Ya. Adapun sarana dan prasarana yang telah saya gunakan dalam pelaksanaan atau penerapan pembelajaran ini yaitu menggunakan gawai atau kerap kita sebut dengan HP. Demikian juga berupa buku teks, handout materi. Ya, handout materi ini saya berikan berupa kumpulan-kumpulan materi yang berkaitan dengan pesawat sederhana karena karena anak kita untuk pembelajaran diferensiasi yang namanya konten nanti di kelompok visual mereka tentunya membutuhkan referensi-referensi yang lebih banyak lagi, tidak hanya berupa buku paket semata, tapi juga bisa saya berikan berupa ringkasan materi yang berkaitan dengan pesawat sederhana yang menambah ilmu pengetahuan mereka dalam pemahaman di materi nantinya. Kemudian saya menggunakan laptop, juga berupa papan tulis, whiteboard. Berikut juga saya menggunakan akses internet dan LKPD yang kita berikan kepada siswa kita sesuai dengan kelompok belajar nantinya. Lanjut Bu Rina.
Nah, ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, untuk memulai materi ini tentunya saya sudah menyelesaikan kompetensi awal yang saya berikan kepada murid atau anak didik saya, di mana dalam materi pesawat sederhana ini, Ananda ataupun murid kita sudah menyelesaikan yaitu materi usaha dan energi. Mereka sudah memahami apa itu variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas usaha. Jadi keefektifan usaha yang mereka pahami dalam materi, mereka sudah mengerti apa nanti progresnya kepada materi selanjutnya. Demikian juga mereka sudah memahami apa itu energi, bentuk-bentuk energi, bagaimana hubungan usaha dengan energi. Tentunya mereka sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja dari sesuatu usaha, apa itu energi, dan apa kaitan antara keduanya yang nantinya akan mereka butuhkan ataupun mereka mampu nantinya mengkaitkan dengan materi pesawat sederhana untuk lebih memahami untuk materi selanjutnya. Lanjut, Bu Rina. Nah, model pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya itu adalah berupa pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Ya, jadi kita mengetahui juga bahwa untuk pembelajaran diferensiasi ini ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adanya kesiapan murid, minat dan bakat, dan profil belajar murid. Nah, di sini saya menerapkan ada model pembelajaran berdiferensiasi dengan profil belajar yaitu seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nantinya dalam penerapan materi yang pembelajaran yang saya berikan itu mereka memiliki rasa kerjasama dan bernalar kritis untuk menggali informasi nantinya yang mereka pahami pada materi pesawat sederhana. Targetnya tentunya mereka mampu mencerna materi-materi yang akan mereka pahami melalui buku bacaan ataupun gadget atau HP yang bisa mereka dapatkan informasi tentang pesawat sederhana. Silakan Bu Rina. Nah, tujuan pembelajaran pada kelas saya yaitu menjelaskan manfaat menggunakan pesawat sederhana. Mereka nanti mampu menyebutkan atau menjelaskan macam-macam dari pesawat sederhana dan mampu menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana. Nah, jadi di awal mereka sudah nantinya mereka memahami seperti apa itu pesawat sederhana. Apakah seperti pesawat yang dibuat dari kertas atau berupa apa? Nah, jadi mereka akan terarah pikiran mereka. Oh, disinilah mereka akan menggali informasi tentang pesawat sederhana yang mereka berpikir bukan seperti mainan kertas yang dianggap sederhana, tetapi seperti apa yang akan mereka temui nantinya dalam proses pembelajaran setelah berlangsung. Lanjut, Bu Rina. Nah, dari proses pembelajaran ini, pemahaman bermakna yang bisa diambil atau dipetik dari murid, nanti mereka mampu mengetahui manfaat menggunakan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya mereka juga nanti bisa memahami apa kegunaan ataupun fungsi dari pesawat sederhana yang bisa mereka lakukan atau bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari yang mereka jumpai, yang selama ini mereka hanya sebatas tahunya itu alat ini, itu alat itu. Tetapi dengan memahami materi ini, mereka tahu bagaimana cara kerja ataupun manfaat yang bisa mereka dapatkan dari pesawat sederhana. Nah,
Dalam proses pembelajaran saya ini sudah masuk kepada yaitu kegiatan awal. Di sini saya memulainya dengan menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Nah, ketika saya memasuki ruangan, kemudian saya sapa mereka, kemudian saya menanyakan bagaimana kesiapan mereka, apakah mereka sudah siap untuk untuk menerima pelajaran IPA, karena ketika saya menerapkan pembelajaran itu, mereka di kelas 85, waktu yang tersedia adalah waktu setelah istirahat. Nah, untuk membangkitkan semangat mereka kembali ketika untuk menerima pembelajaran berikutnya, di sini saya memberikan motivasi peserta didik berupa ice breaking. Nah, di sini di kegiatan awal, saya memberikan motivasi peserta didik dengan memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka kembali untuk bisa melanjutkan atau menerima materi yang baru supaya lebih bisa terlibat aktif nantinya meskipun di waktu 3 jam terakhir atau setelah jam istirahat. Nah, setelah itu saya melakukan apersepsi. Di sini saya melakukannya dengan mengkaitkan materi yang sudah mereka pahami. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mereka sudah memahami dan mengerti materi yang sudah berlangsung, yaitu materi usaha dan energi yang erat kaitannya dengan pesawat sederhana, karena pesawat sederhana nantinya akan ada kaitannya dengan usaha dan energi. Lalu saya memberikan ataupun berupa stimulus kepada anak untuk memancing mereka untuk lebih aktif dengan saya menempelkan gambar di papan tulis. Nantinya di situ anak akan berpikir dia dengan saya berikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini anak akan terpancing pola pikirnya bagaimana, apa yang akan kemana arah dari pembelajaran saya ketika saya menampilkan berupa gambar tadi. Nah, setelah itu saya mengelompokkan peserta didik. Sebelumnya saya mengelompokkannya yaitu dari berupa asesmen diagnostik, yaitu sesuai dengan karakter murid, kemudian minat dan bakatnya saya mengelompokkan atas 3 kelompok, yaitu kelompok visual, demikian juga kelompok audio visual atau auditori, dan kelompok kinestetik. Karena saya membaginya sesuai dengan berupa responden kepada murid, sehingga mereka mengisi dan mampu saya memetakan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan pembelajaran project based learning dengan kelompok diferensiasi. Kemudian dalam pembelajaran ini saya melibatkan anak dalam bentuk diskusi kelompok. Kemudian saya memberikan berupa LKPD kepada anak. Nah, di situ mereka akan mendiskusikan secara berkelompok, dan kelompok yang diberikan itu memiliki LKPD-nya masing-masing sesuai dengan kelompok belajarnya, yaitu kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Kemudian kegiatan penutup, di sini saya mengajak murid untuk menyimpulkan materi yang sudah mereka pahami, kemudian mereka mampu nantinya dengan secara individual mereka menyampaikan materi-materi apa saja yang telah mereka pahami, dan tidak tertutup kemungkinan kelompok lain juga mampu menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan materi yang sudah mereka pahami. Kemudian saya melakukan berupa refleksi. Refleksi yang saya lakukan, saya memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan yang saya berikan kepada murid, mereka mampu menjawab ataupun memberikan tanggapan mereka atau respon mereka
selama kegiatan sudah berlangsung, mungkin berupa emosi senang atau bahagia, atau mungkin dari hasil yang sudah saya berikan tadi dan sudah saya sampaikan, ada beberapa murid yang ada materi yang mereka belum pahami. Disitulah kita kembalikan untuk dibahas bersama kembali, kemudian diberikan penguatan, lalu saya berikan penilaian berupa penilaian, yaitu penilaian berupa pengetahuan. Kemudian terakhir saya juga memberikan umpan balik kepada murid, memberikan reward kepada murid yang sudah menjawab pertanyaan soal-soal yang sesuai yang saya harapkan. Lanjut, Bu Rina. Nah, ini adalah bentuk-bentuk diferensiasi atau gaya belajar yang saya terapkan di kelas saya, yaitu siswa dengan gaya belajar visual. Nah, dengan gaya belajar visual, saya menerapkan kepada murid dengan meminta murid untuk membaca materi tentang pesawat sederhana. Materi yang mereka baca, sumber belajar yang mereka dapatkan, bukan hanya saja berupa buku paket atau bisa juga dari handout yang sudah saya berikan berupa ringkasan-ringkasan materi yang dapat mendukung pemahaman mereka tentang materi pesawat sederhana. Nah, dalam pemahaman mereka terhadap materi tersebut, mereka interpretasikan atau mereka tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, ini adalah proses yang saya minta kepada anak, lalu saya memberikan itu berupa LKPD, lalu nanti anak dari gambar yang sudah mereka buat, hasil gambar yang sudah mereka tampilkan dalam bentuk karya mereka, lalu mereka bisa memaparkannya dalam bentuk gambar. Jadi dari gambar-gambar itu anak mampu menjelaskan kembali materi-materi yang terkait dengan yang ada atau menggali informasi tentang pesawat sederhana. Lanjut, Bu Rina. Nah, yang kedua ini adalah gaya belajar auditori. Dalam pembelajaran saya di kelas, siswa diminta memahami materi dan dengan menyimak serta mendengarkan informasi atau menggali informasi dari video ataupun zat-zat yang mereka sudah ada di meja diskusi mereka. Jadi di situ mereka menggali informasi dari video-video melalui HP atau gawai. Nah, setelah mereka memahami dari video tersebut, mereka dapat menampilkan karya mereka dalam bentuk poster yang berisikan gambar tentang alat atau pesawat sederhana disertai dengan keterangan-keterangan dan bagian-bagian yang mendukung dari atau fungsi untuk pesawat tersebut. Lanjut, Bu Rina. Nah, bentuk yang ketiga itu adalah bentuk diferensiasi gaya belajar kinestetik. Dalam pembelajaran ini, saya melaksanakannya di kelas dengan menyesuaikan minat mereka. Minat mereka karena terkadang mereka ketika saya belajar atau memberikan materi di kelas, ada beberapa siswa yang suka pukul-pukul meja, kemudian sukanya nyanyi-nyanyi, kemudian sukanya ada alat musik, katakanlah gitar, mereka selingi dengan bergitar. Nah, dari situ saya bisa mengelompokkan mereka bahwa mereka suka seni. Nah, jadi untuk kinestetik ini saya berikan kelompok yang mampu menginterpretasikan atau menampilkan materi tentang pesawat sederhana ini dengan bentuk lirik atau lagu yang mereka tampilkan bersama-sama dengan kelompok belajar mereka. Lanjut, Bu Rina. Nah, ini adalah dokumentasi ketika saya menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi
Di sini Bapak Ibu guru hebat bisa melihat sendiri pada dokumentasi atau foto-foto yang telah saya laksanakan di kelas, yaitu eh, guru mengajukan pertanyaan pemantik, berarti anak akan terpancing emosi mereka ataupun pikiran mereka untuk mengarah kepada pembelajaran yang akan saya berikan nantinya. Kemudian di sini saya juga memberikan persepsi sehingga mereka sangat antusias sekali. Terbukti dengan salah satu murid mengangkat tangannya. Saya anggap mereka murid tersebut sudah memahami dengan baik sekali sehingga dia dengan percaya diri mengangkat tangannya untuk menyampaikan apa maksud arah dari gambar yang sudah saya tempelkan di papan tulis. Silakan Bu Rina. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Di sini Bapak Ibu guru hebat bisa melihat sendiri. Saya membaginya tadi saya sampaikan di awal, ada kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah, di sini pada gambar sebelah kiri saya di sini yaitu kelompok auditori, bahwa di kelompok ini mereka menyampaikan informasi yang telah mereka dapat, yang telah mereka pahami dalam bentuk poster, gambar-gambar, dan keterangan yang mereka tuangkan dalam bentuk poster tentang materi pesawat sederhana. Yang sebelah kanan saya ini adalah kelompok kinestetik. Mereka sedang mendiskusikan ya seperti apa lirik yang bisa mereka gunakan untuk mereka hubungkan dengan materi yang akan mereka sampaikan melalui lirik dan lagu. Lanjut Bu Rina. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat, di sini juga ada mereka sedang bekerja aktif, mereka terlibat semuanya Bapak Ibu ya. Mereka dalam kelompok diskusinya semua terlibat aktif untuk melakukan tugas mereka karena memang kerja mereka memang dibatasi oleh waktu. Nah, jadi mereka harus dengan sigap dan cepat menyelesaikannya untuk bisa dapat melaksanakan presentasi lebih maksimal lagi tentunya. Lanjut Bu Rina. Nah, ini kegiatan presentasi. Nah, di sini ada 3 foto yang saya munculkan di sini. Nah, pada bagian atas ini adalah kelompok visual. Nah, di kelompok visual ini mereka menginterpretasikan informasi yang telah mereka gali dalam bentuk gambar. Nah, jadi mereka berikan gambar-gambar, kemudian mereka paparkan dari gambar itu, mereka bisa kembangkan lagi terkait dengan materi yang sudah mereka pelajari dari buku bacaan, buku paket, kemudian juga dari handout yang sudah saya berikan dengan maksimal mereka dengan rasa percaya diri menyampaikan materi melalui gambar. Nah, gambar yang sebelah kanan saya ini adalah kelompok visual, kelompok auditori ya, kelompok auditori. Di kelompok ini mereka menyajikannya dalam bentuk poster. Kreativitas mereka sangat dituntut sekali di sini. Jadi terlibat semua ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, seni mereka untuk menggambar, kemudian seni mereka untuk menghias posternya supaya tampil lebih baik lagi. Karena karya-karya yang telah mereka berikan ini juga akan ada penilaian dari saya. Dan sebelah kiri kita ini bisa kita lihat kelompok di mana mereka menyalurkan bakat mereka melalui lirik lagu. Namun di lirik lagu ini mereka ubah tentang materi pesawat sederhana. Ya, meskipun sedikit ada kendala untuk mencocokkan irama dengan materi, tetapi dengan semangat dan senang mereka sampaikan dengan bahagia, rasanya mereka mampu di satu sisi mereka tersapai materi yang mereka dapatkan, di satu sisi mereka tersalurlah bakat mereka tentang seni. Lanjut Bu Rina. Nah, di sini kita lihat ada saya melakukan
kegiatan penutup, yaitu ada kegiatan penguatan. Ya, di sini saya memberikan penguatan atas kesimpulan yang telah mereka berikan. Jadi terakhir saya memberikan kesimpulan kepada mereka, lalu mereka saya sampaikan kepada mereka siapa yang bisa menyimpulkan. Dengan antusias mereka mampu menyimpulkan materi, kemudian saya beri penguatan, dan terakhir saya beri refleksi. Di refleksi ini saya letakkan berupa pojok refleksi. Di pojok refleksi mereka menempelkan sticky note ya berupa kertas tempel. Jadi perasaan-perasaan mereka, kemudian saran mereka, kemudian pertanyaan-pertanyaan mereka yang berkaitan dengan materi yang sudah berlangsung, mereka bisa tempel di sana, kemudian bisa dibaca bersama-sama. Lanjut, Bu Rina. Nah, kesimpulan, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, melakukan suatu perubahan memang tidak mudah, tetapi kita tidak akan tahu seberapa sulitnya jika kita tidak mencoba. Setiap pembelajaran memiliki tantangannya masing-masing. Dengan kolaborasi semuanya menjadi lebih mudah. Itulah kesimpulan materi pembelajaran saya, materi pembelajaran diferensiasi saya pada malam hari ini. Lanjut, Bu Rina. Nah, ini ada beberapa praktik baik lainnya yang setelah saya lakukan di kelas. Bapak Ibu guru hebat bisa melihatnya di sini ada aksi drama sistem pencernaan. Nah, di sini mereka bermain peran sesuai dengan peran mereka masing-masing. Ya, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di sini yang pada mata pelajaran IPA mungkin bisa memahami tentang yaitu sistem pencernaan. Nah, di sini saya meminta anak untuk melakukan yaitu berupa print tugas organ tubuh. Mereka berperan sebagai organnya masing-masing. Tentu mereka mempunyai kemampuan masing-masing untuk memaparkan peran mereka juga masing-masing. Karena mereka di sini juga bermain peran terhadap organ-organ yang sudah mereka tentukan di anggota kelompok belajar mereka masing-masing. Lanjut, Bu Rina. Nah, ini adalah praktik baik saya lainnya, yaitu saya meminta anak melakukan suatu eksperimen, yaitu perkecambahan biji kacang hijau. Dari eksperimen yang telah mereka lakukan itu ada dua percobaan, yaitu dua perlakuan. Yang pertama perlakuannya biji kacang hijau ini diletakkan di tempat yang terang, artinya mendapat cukup cahaya matahari. Kemudian perlakuan kedua mereka meletakkan biji kacang hijau di tempat yang gelap atau yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, selama mereka melakukan eksperimen, mereka tetap melakukan observasi atau pengamatan terhadap percobaan yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka tampilkan atau mereka laporkan dalam bentuk diskusi kelompok terhadap apa yang sudah mereka kerjakan atau mereka lakukan percobaan biji kacang hijau ini. Lanjut, Bu Rina. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini saya juga telah melakukan praktik baik lainnya, yaitu pada materi komponen yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, yang nama ekosistem tentu kita nggak bisa belajar di kelas aja ya Bapak Ibu, yang tentu kita bawa anak keluar. Jadi pembelajaran kita itu tidak hanya berpusat di hanya di kelas-kelas saja. Kita bawalah anak keluar. Nah, jadi begitu saya bawa anak keluar, mereka senang. Kita ngapain, Bu? Nah, ternyata langkah kerja yang saya berikan kepada anak, mereka senang sekali. Dengan bekerja seperti ini, tanpa mereka sadari, mereka sudah menggali informasi tentang komponen-komponen yang ada di lingkungan ekosistem sekolah. Berarti apa saja komponen-komponen yang ada di ekosistem sekolah, mereka bisa sampaikan. Tentu sumber belajarnya adalah ya lingkungan sekolah. Jadi saya bawa anak keluar kelas, bisa menentukan mana itu komponen abiotik dan biotiknya. Lalu apa saja yang mendukung dari komponen itu tersebut. Lanjut, Bu Rina.
Nah, ini praktek baik lainnya yang saya berikan kepada murid. Nah, saya memberikannya dalam bentuk game ya pada materi sistem pernafasan pada manusia, yaitu pada submateri struktur dan fungsi pada sistem pernafasan manusia. Nah, bagaimana triknya di sini? Saya memberikan kepada anak yaitu berupa kartu soal dan kartu jawaban. Namun sebelumnya anak sudah dibentuk kelompok diskusi masing-masing. Nah, ketika saya memberikan kartu mereka, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya menyampaikan kepada anak untuk membaca materi terlebih dahulu supaya Ananda nantinya dapat memberikan beberapa soal tentunya dengan jawaban yang benar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat pada gambar sebelah kiri saya itu kelompok lawan. Kelompok lawan tengah memberi penilaian terhadap kelompok yang mereka berikan penilaian itu. Jadi mereka antusias sekali untuk berlomba-lomba mendapatkan skor 100. Nah, sehingga dalam proses mereka melakukan penilaian itu atau mencari pasangan kartu, mereka begitu antusias sekali mencocokkan kartu soal dengan kartu jawaban. Nah, jadi ada keterlibatan semua anggota kelompok untuk berusaha mendapatkan pasangan kartu dan jawaban yang betul-betul cocok. Nah, di sini mereka tempelkan sesuai kelompok mereka masing-masing. Dan yang memberikan penilaian adalah kelompok lawan. Jika kelompok yang mereka berikan penilaian itu 100, rasanya bahagia sekali semua anggota kelompok merasakan hasil ataupun pencapaian yang sudah mereka dapatkan dari usaha dan kerja keras mereka. Lanjut, Berina. Nah, praktik baik lainnya yang saya berikan itu adalah pembelajaran IPA di laboratorium. Nah, kita ilmu pengetahuan alam IPA tentulah identik dengan labor. Nah, jadi eh, kami yang guru IPA di sini berusaha tidak hanya belajar di kelas saja. Kami juga memperkenalkan anak belajar di laboratorium. Alhamdulillah di sekolah kami sudah tersedia ruang labor yang alhamdulillah bagus, ya. Terawat dengan rapi semuanya, tata letaknya semua. Kemudian nanti tugas-tugas berupa carta ataupun karya-karya mereka kami bisa pajang di laboratorium IPA. Jadi dari situ mereka di samping mereka melihat alat-alat yang terpajang di lemari, juga karya-karya dari siswa ataupun kelas lain, ya bisa juga mereka menggali informasi dari situ. Jadi ada keinginan mereka untuk lingkungan belajar di luar dari kelas, karena ini berkaitan dengan lingkungan belajar. Bukan hanya saja belajar di kelas, tetapi pengetahuan mereka tentang bagaimana alat labor, lalu bagaimana kerja dari alat ini. Alhamdulillah mereka bisa memahaminya. Ya, tentunya di sini anak kita sangat bahagia sekali, senang sekali mereka untuk belajar di luar kelas. Itu belajar di laboratorium IPA. Lanjut, Bu Rina. Nah, terima kasih Bapak Ibu, guru hebat. Demikianlah pemaparan materi saya tentang pembelajaran diferensiasi. Apa yang telah saya berikan hanya berupa bentuk praktek baik yang kecil, tapi mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah. Sangat menarik ya Bapak Ibu materi praktik baik yang telah disampaikan Ibu Susi. Ternyata pembelajaran IPA itu tidak semenakutkan anak-anak ya, walaupun ada fisika, ada kimia, menghitung. Ternyata di pembelajaran IPA itu
di lingkungan sekolah pun kita bisa belajar IPA ya Bu Susi ya. Ya, betul Ibu Ayu. Bukan hanya di Itu kelas saja. ya, itu sangat menyenangkan. Bisa di luar kelas, bisa di dalam labor, jika sekolahnya memfasilitasi labor. Oke, baik, Bapak Ibu. Saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Namun, Bapak Ibu boleh juga bertanya di kolom chat. Tetapi sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya mau mengecek dulu nih, apakah Bapak Ibu masih segar matanya atau udah mulai ngantuk? Masih segar Bu Ayu. Masih segar. Alhamdulillah. Lah kalau gitu berarti sangat menyenangkan ya praktik baik dari Bu Susi hari ini ya Pak ya. Menyenangkan Senang banget. sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kita ice breaking dulu bagaimana ya Bapak Ibu? Bolehkah kita ice breaking dulu? Oke, ice breaking dari Bu Ayu. Terima kasih Bu Rina. Ice breaking yang pertama, silakan Bu Rina, tampilkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, kita merangkai kata melalui benda. Itu ada benda tang, tapi G-nya tolong dibuang, ada tanda silang, berarti kita tidak menggunakan G-nya. Kemudian ada tangan, dan lalu ada tanda apa itu? Seru. Tanda seru. Seru. Jika kita membuat sebuah kalimat, itu adalah kalimat apa ya Bapak Ibu? Tantangan seru. Tantangan seru. Tantangan seru. Tantangan seru. Bapak Ibu nih kayaknya kalau misalnya tebak gambar kayaknya udah lebih jago ya. Gambar yang kedua Bu Rina. Sepertinya gambar kedua nih yang bisa menjawab hanya ibu-ibu deh. Coba. Bu Rina tampilkan gambar kedua. Bu Rina tolong Bu Rina. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga Bu Ayu, diskon. Betul. Ya memang kalau yang potongan harga tuh memang suara ibu-ibu lah yang paling besar. Suara Bu Hera. Lanjut gambar yang terakhir Bu Rina. Kucing. Itu gambar apa ayo Bapak Ibu? Kucing. Gambar kucing? Kucing. Apakah benar itu Gajah. gambar kucing? Harimau. Harimau. Gambar tas. Kucing, Bu. Kucing nggak sih? Tas kucing. Yo, Ya, harus mata kucing. baik dulu. Mata kucing. Mata kucing dari Bu Yeni Astuti. Yang lain ada Bapak Ibu? Kucing garong Bu Ayu. Kucing garong. Seru banget. Oke, Bu Rina, silakan jawabannya Bu Rina. Langsung dijawab nih. Ya, langsung dijawab. Kucing lah. Tada. Apakah betul kucing? Tada! Tupai. Koala Itu ya. adalah Koala. itu adalah koala, Bapak Ibu. Oh alah. Oh, alah. Ah, Bukan koala ya, Oke. Bu Ayu, koala. Dah, terakhir. Ini menggunakan clue. Disimak baik-baik ya Bapak Ibu. Clue-nya adalah saya kalah terhadap gunting. Hah? Saya kalah terhadap gunting dan menang terhadap batu. Siapakah saya? Kertas. Saya kalah terhadap gunting dan menang terhadap batu. Siapakah saya? Kertas. Dari Bu Sri Wahyuni SMK Negeri 2. Kertas. Wah, ternyata Ibu Sri Wahyuni ini bisa main tebak-tebakan ya Ibu ya. Oke, jago sekali nih Bapak Ibu guru hebat, ternyata masih konsentrasi, masih fokus walaupun ice breaking sederhana dari saya masih tetap bisa semangat untuk
melihat ice breaking-nya. Lanjut, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Kita bertanya mengenai praktik baik di dalam pembelajaran IPA. Boleh di dalam pembelajaran yang lain, bolehkah Bu Susi? IPA ya, Bu? Bu Susi ini, Ibu Susi ini ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya di kelas itu terkenal guru yang sangat ceria, guru yang murah senyum, kalau bersama anak-anaknya, apalagi dengan kata cucok, Bu Ayu bisa aja. selalu memuji anak dengan kata cucok. Ya Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Bapak Ibu, apakah sudah sangat sangat menyenangkan pembelajaran praktik baiknya dari Bu Susi? Sehingga nanti kita tinggal melaksanakannya saja lagi, melakukannya. Kalau tidak ada, Bu Susi, Iya, Bu Ayu. hasil belajar seperti apa yang nyanyi tadi itu Bu Susi, yang setelah diterapkan? Ya, coba diulangi lagi, Bu Ayu. Hasil belajarnya seperti apa yang setelah Ibu terapkan tadi yang bagian nyanyi itu Bu Susi? Kalau nggak salah saya dengar itu seperti nyanyian tadi. Iya, nyanyian, iya. Ya, tadi yaitu saya menyampaikan kepada dalam dalam praktik baik ini yang telah saya kelompokkan atas 3 kelompok, ada kelompok audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk kelompok kinestetik itu saya berangkat dari ke apa kecenderungan mereka untuk selalu tokok-tokok meja, kemudian nanti ada gitar mereka jreng. Nah, jadi di situ saya salurkan dari minat mereka tentang seni. Jadi lirik yang mereka tampilkan, lirik yang mereka berikan itu dihubungkan dengan materi tentang pesawat sederhana. Jadi mereka sudah berusaha mencari apa namanya istilah itu Bu Ayu? Code namanya itu, code ya. Nah, jadi Oh, mereka berusaha lah ya apa namanya itu ya Bu ya, code-nya. Jadi tadi saya tanya, waktu saya belajar tadi juga pembelajaran di kelas saya sampaikan apa itu Nak? Iya Bu, ini namanya code. Kami mencocokkan dulu katanya kan. Nah, dengan irama nanti yang kami hubungkan dengan gitar ini. Silakan Nak, kamu buatlah sekreatif mungkin sehingga tampilan kamu mengenai materi bisa tersampaikan melalui lirik dan lagu. Ini ada pertanyaan dari Pak Razali Febrianto MPD Bu Susi. Bagaimana biar anak fokus ketika pembelajaran di luar kelas, mengingat suasana di luar kelas pasti banyak terganggu. Itu bagaimana Bu Susi? Oh ya, terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih juga kepada Bapak Razali. Ya, untuk mengantisipasi tentang ketika kita membawa anak, ya namanya anak tentulah beragam ya Pak Razali ya. Bagaimana apa kebiasaan mereka yang suka hilir mudik, ada yang fokus. Nah, di sini saya tetap memantau ataupun mengawasi mereka untuk berada di kelompok mereka masing-masing dalam mengamati atau observasi terhadap objek di luar kelas ataupun di halaman sekolah. Nah, jadi anak tetap saya pantau, saya awasi dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari tugas mereka untuk melakukan pengamatan terhadap objek-objek yang mereka amati. Tetap dalam pemantauan saya dan saya tetap awasi mereka tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar dari instruksi dari saya. Karena itu juga merupakan suatu penilaian saya, berarti anak itu tidak melaksanakan kerjasama dengan baik dalam kelompok belajarnya dan tidak ada rasa untuk benar kritis terhadap materi yang akan mereka gali. Nah, itulah Pak.
Mungkin untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan Pak Razali. Untuk mengkondisikan anak, ya, karena kan seperti Bapak sampaikan tadi, karena ruang gerak mereka begitu luas ya, ruang gerak mereka begitu luas, namanya halaman sekolah. Ya, namanya anak, apalagi tingkat SMP. Nah, tapi tetap kita dalam pengawasan kita tidak melakukan hal-hal yang bukan yang keinginan kita, tetap dalam konteks diskusi dalam kelompoknya. Gitu. Demikian dulu, Pak Benar Razali. sekali. Tetap pantauan guru ya Bu Susi ya, mau Iya, dimanapun anak belajar ya Bu Susi. Oke, bagus sekali. Bagaimana Pak Razali? Atau Bapak Ibu ada yang Baik, Bu mau Susi. bertanya? ya, Atau sama-sama ada Pak yang Razali. lain? Bu Mulyani Anggi Putri, Ibu Susi adalah guru yang rajin. Bagaimana Ibu Terima kasih Bu Mulyani. menemukan ide kreatif untuk membelajar? Nah, apa tips-tipsnya itu Ibu Susi? Tips-tipsnya ya. Tipsnya itu ya kayaknya mengalir aja loh Bu Mulyani, mengalir aja supaya anak itu di kelas tidak monoton dia belajarnya. Jadi ada keberagaman dalam penyampaian untuk mereka pahami materinya. Jadi ya ide-ide itu di samping itu juga kita akan dibekali oleh pelatihan-pelatihan, workshop yang telah saya ikuti. Demikian juga dalam forum MGMP IPA. Di situ juga sangat membantu karena di forum itu kami juga saling bertukar pikiran, tukar ide yang baik yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Di samping itu juga ide-ide itu bermunculan dari tingkah laku murid, bagaimana baiknya supaya pembelajaran IPA itu menyenangkan. Jadi mereka tidak berpikir hitung-hitung aja Bu. Ini Bu sainsnya. Jadi mengalir aja Bu Mulyani. Di samping itu juga ditunjang atau didukung juga oleh gadget atau juga berupa video-video yang mendukung saya untuk melakukan pembaruan atau perubahan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Itulah ide-ide yang bisa saya berikan untuk saya terapkan di kelas saya. Demikian Bu Mulyani. Oke. Bagaimana Bu Mo? Ternyata itu ngalir aja ya Bu Susi ya. Ya kalau misalnya udah jiwanya jadi guru tuh pasti ada kreatif apapun itu. Tergantung jiwanya. Kalau misalnya jiwanya seorang pendidik, pasti nanti diberi Allah suatu ilmu kreatif. Iya, Gitu. amin ya Allah. Insya Allah kalau misalnya kita tuh jadi guru yang ikhlas, guru yang sabar mendidik, nanti bakalan diberi Allah ilmu yang lebih ya Bu Susi ya. Iya, ya terima Karena kasih Bu Ayu, ngalir, amin. Amin ya Rabbal ngalir alamin. begitu saja. Luar biasa sekali nih Bu Susi. Ide kreatif aja Bu Susi bisa dengan secara ide kreatif aja bisa dengan ngalir gitu. Ya, ide-ide itu bermunculan ya seperti yang sampaikan tadi Bu Ayu, kita bisa menggalinya dari tukar pikiran kawan-kawan di MGMP IPA, kemudian juga perubahan-perubahan yang sudah ada, yang sudah terjadi. Saya juga coba mencobanya, kan tidak ada salahnya untuk mencoba sesuatu hal yang baru, melakukan pembaruan yang baru, yang tetap menerapkan prinsip kepada atau kebutuhan murid gitu. Mantap sekali Bu Susi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang mau dipertanyakan? Sepertinya Bapak Ibu yang hebat di sini nih Bu Susi tercengang melihat penjelasan dari Bu Susi itu kayak dia tuh Bapak Masya Ibu tuh Allah. langsung memikirkan besok saya praktik yang kreatif seperti apa ya? Iya, Biar benar. dia bersama dengan Bu Susi. Masya Allah luar biasa Bu Susi, kata Ibu Dewi Susanti. Terima Jadi nggak kasih Bu sabar. Dewi Susanti.
Jadi nggak salah ya Bapak Ibu ya, kita mengambil narasumber berbagai praktik tuh dengan guru yang memang sangat menyenangkan di SMP Negeri 37 ini. Beliau inilah Bu Susi Yulvina. Terima kasih, Mbak Ayu. Bu Susi, Ya, Bu. kita mau lihat beberapa praktik Bu Susi ya. Bu Rina, bisa dibantu Bu Rina? Oke, Beberapa foto praktik baiknya. Praktik baik dari Bu Susi Yulvina. baik. Sebentar. Kita lihat. Nah, ini. Terlihat Bu Ayu? Terlihat Bu Ini. Susi. Terlihat Bu Rina. Sebentar ya. Ini lagi apa nih Bu Susi? Oh, ini video yang saya ambil ketika anak saya bawa ke labor, yaitu membuat model tiruan darah. Jadi materi ini itu pada materi sistem peredaran darah, pada sub materi yaitu mengenai darah. Jadi anak di sini menganalogikan ya Bu Ayu ya, menganalogikan bahwa darah itu bukan saja berwujud cair lalu berwarna merah, akan tetapi darah itu ada beberapa komponen. Nah, jadi dari percobaan ini, eksperimen ini, mereka bisa menentukan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam darah, tetapi dianalogikan seperti ini, yaitu bahan-bahannya berupa minyak goreng, kemudian pewarna makanan, ya kita cari pewarna yang berwarna merah. Jadi dari percobaan ini mereka dapat menentukan komponen-komponen apa saja yang ada dalam darah. Seperti yang kita ketahui ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada sel darah beku, lalu plasma darah. Jadi peran dari minyak goreng itu tersebut adalah dianalogikan adalah plasma darah. Nah, demikian Ibu Rina. Nah, ini lagi. Ya, ini praktek baik saya juga pada materi fisika, yaitu membuat elektroskop sederhana. Jadi mereka memanfaatkan barang-barang bekas, bisa berupa apa tuh Bu Ayu namanya yang 1000 botol 1000 tuh MC 1000 apa? Yang botol 1000. Jadi kemudian juga dari botol-botol aqua bekas, kemudian juga memanfaatkan yang namanya aluminium foil. Nah, jadi mereka di sini mereka membuat alat peraga dari barang-barang bekas untuk menentukan yaitu tentang elektroskop sederhana atau muatan yang ada pada elektroskop, yaitu muatan positif maupun muatan negatif. Ya Ibu Ayu. Saya tertarik tadi tentang pembuatan darah ya. Pembuatan Ya. darah. Itu Darah palsu ya ibaratnya ya Bu Susi ya. bukan darah sebenarnya Ibu Ayu. Itu darah tiruan darah. Iya, Tapi darah palsu. dianalogikan seperti darah. Itu kenapa harus bahan-bahannya kenapa harus dari minyak goreng ya Bu Susi? Ya, karena di sini kan kita membuat model tiruan bahwa komponen darah itu ada yang namanya plasma darah. Nah, jadi dianggap yang plasma itu adalah minyak goreng, berupa tiruannya. Jadi bahan yang digunakan berupa minyak goreng, kemudian pewarna makanan berwarna merah. Jadi setelah dilakukan pengocokan, kemudian nanti terbentuklah
beberapa lapisan. Di situ dari lapisan tersebut mereka bisa menentukan yang mana sel darah merahnya, kemudian sel darah putih, kemudian sel darah beku dan plasma darah. Makanya bahan yang digunakan adalah minyak goreng dan pewarna makanan. Oke, Bu Susi, ini ada pertanyaan dari Ibu Vera Yenita. Izin bertanya, Bu Susi, apa strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Baik, terima kasih Bu Vera. Ibu Vera Yenita ini teman saya ini Bu Ayu. Sama-sama guru IPA. Ya Bu Vera ya. Selamat malam Bu Vera. Kalau tidak salah Ibu Vera ini bertugas di SMP 21. Kan baru ya Bu Vera ya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ini strategi yang saya terapkan yaitu di mana strateginya berdasar kepada karakter ataupun minat dan bakat anak-anak murid kita. Kemudian saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, lalu saya kelompokkan dalam satu kelompok. Nah, di samping itu strategi yang saya gunakan lagi yaitu dalam bentuk diskusi kelompok dengan menggali informasi yang terkait dengan materi yang mereka pahami dalam diskusi kelompok mereka. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Susi. Udah mulai terpancing ya Bapak Ibu ya, udah mulai penasaran ya. Tadi itu masih sempat memikirkan. Oh, sekarang udah mulai hot pikirannya, bukan pertanyaannya aja yang hot ya Bapak Ibu, pikiran kita. Ya. Iya Bapak Ibu. Iya Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Murti. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi dalam pembelajaran dalam menghadapi siswa yang lambat selesai dalam mengerjakan tugas dan menghadapi siswa yang cepat selesai dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Bagaimana Dengan Bu Ibu Susi? siapa tadi Ibu Ayu? Dengan Ibu siapa? Ibu Sri Murti. Ya, Ibu Sri, terima kasih Ibu Murti. Nah, kendala seperti ini tentu kita hadapi di dalam kelas. Karena siswa kita tentu memiliki keberagaman, baik dalam daya tangkap mereka tidak sama semuanya. Tentu ada yang cepat daya tangkapnya, ada yang agak lambat. Jadi itu bisa kita pahami, inilah yang menjadi persoalan kita sebagai guru di dalam kelas, bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang demikian. Nah, saya pribadi untuk melaksanakan hal demikian ini, saya menyikapinya dengan memberikan tugas yang jumlahnya tidak sama dengan siswa yang lambat. Berarti mereka mungkin bisa dilakukan dengan tutor sebaya. Bagi mereka yang sudah memahami materi, mungkin dengan pemahaman materi dari saya, mereka kurang paham, mungkin juga kecenderungan anak yang ada rasa takutnya terhadap guru, tapi lebih memahami ketika dia dipaparkan atau disampaikan materinya oleh temannya sendiri. Nah, jadi dari tutor sebaya juga bisa dapat menjadi kemunculan atau bermunculnya pemahaman ataupun nalar kritis dari siswa yang lambat tadi. Jadi saya meminta bantuan kepada murid yang sudah memahami materi dengan maksimal atau mereka bantu berupa tutor sebaya. Mungkin di sini mereka barangkali anak-anak yang lambat menangkap ini mungkin kecenderungannya yang rasa takut atau bagaimana dengan gurunya, akan tetapi dengan bersama temannya lebih mudah untuk menerima atau memahami materi yang akan diinginkannya. Begitu Bu Sri. Oke, gimana Bu Sri Murti? Sebelum pertanyaan dari Pak Reza, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Presensi link absen hanya dikirim melalui admin. Jadi presensinya hanya dikirim melalui admin. Jadi mohon maaf sekali Bu Liana yang share link presensi ini itu bukan dari admin. Bapak Ibu hanya boleh mengisi dari admin resmi ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan salah klik untuk mengisi absen. Oke, kita lanjut ke Pak Reza Kamarullah.
Mohon izin Bu Susi yang hebat. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, apakah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap kendala-kendala di lapangan ada, dan mohon tipsnya biar bisa dapat mengantisipasi sebelum kita mencoba kegiatan pembelajaran seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Reza atas pertanyaan yang diberikan. Bagaimana tips-tipsnya untuk mengatasi persoalan-persoalan anak kita supaya bisa kita kondisikan atau mungkin pengelolaan kelas kita untuk lebih baik karena anak kita itu selalu tidak semuanya yang selalu fokus dalam belajar. Jadi kita tetap memberi motivasi kepada anak ataupun memberikan nasihat-nasihat ataupun saran kepada anak ketika anak tidak sudah mulai kendur untuk dia memahami atau dalam proses belajar di kelasnya. Mungkin tipsnya juga saya supaya anak tuh lebih semangat, saya berikan mereka ice breaking atau berupa games atau juga berupa tebak-tebak gambar seperti Bu Ayu yang lakukan. Nah, jadi ide-ide seperti itu mudah-mudahan dan kita berharap anak seperti itu bisa teratasi di dalam kelas. Karena biasanya ada juga beberapa anaknya suka tidur ya Bu Ayu ya. Ada Ya. anak ya apalagi kalau mereka sudah masuk jam pelajaran terakhir setelah jam keluar main. Nah, itu sangat dilema sekali ya Bu Ayu oleh guru yang masuk di jam terakhir. Nah, Ya, saya makanya rasa dari itu ya, Makanya dari itu seorang guru atau seorang pendidik itu harus perlu ilmu yang kreatif yang mengalir ya, ya, Bu ya. ya, betul Bu Ayu. Kuncinya ilmu kreatif yang ngalir yang sudah Bu Susi sampaikan tadi. Oke, Pak Reza, bagaimana Pak Reza jawaban dari Bu Susi? Praktik menyenangkan, sangat menyenangkan sekali malam ini. Apakah Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Ayo Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada, bolehkah moderator bertanya Bu Susi? Karena kan kita nih, kalau bisa ini temu ramah ya Bu Susi ya. Iya, silakan Mbak Ayu. Kalau bisa, ya insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Nanti kalau sekiranya nanti saya terkendala, mungkin kita bisa minta masukan atau saran dari peserta webinar kita yang hebat di dalam ruang Zoom ini. Nah, tahu pengalaman-pengalaman yang ada pada Bapak Ibu guru hebat di ruang Zoom ini mungkin lebih baik dari saya. Nah, Ya, jadi itu juga betul menambah, sekali. ya, menambah Tapi pengetahuan saya kita rasa juga di ruang ini. saya rasa dari webinar kita hari ini sangat menyenangkan sehingga saya perlu butuh ilmu kreatif yang mengalir seperti Bu Susi nih seperti itu. Kalau Bu Ayu tuh pastilah mampu karena Bu Ayu juga the best. Apakah ada pertanyaan Bu Febri? Ibu Febri ini senyum-senyum manis manja nih Bu Febri nih. Wakil kurikulum kami nih Bapak Ibu. Oke, Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Yang super duper Pertanyaan, menyenangkan. boleh Bu Ayu? Bukan pertanyaan sih Bu Ayu, sebenarnya ini kalau melihat Bu Susi ini luar biasa. Apresiasi aja lah buat Bu Susi. Sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau matematika IPA kita agak sejalan ya Bu Susi ya, kadang anak-anak Ya, itu ya betul Bu. pelajaran yang menakutkan gitu ya, pelajaran yang bagaimana gitu ya. Jadi memang kita sebagai guru ini butuh kerja ekstra lah gimana membuat anak itu tertarik gitu. Jadi saya memberikan apresiasi yang positif Bu Susi, sangat mantap, keren gitu ya, sudah melakukan praktik baik yang sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain, yang kita semua gitu. Oke, itu aja mungkin Bu Terima Ayu. kasih Bu Febri. Iya Bu Susi. Oke Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Suara Bu Ayu belum keluar. Bu Ayu, Mir. Ayu, boleh Oke, bertanya? Waalaikumsalam Bu Febri. Kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Semoga Bu Febri itu selesai dalam capaian calon guru penggerak, menjadi guru penggerak angkatan berapa nih Bu Febri? Angkatan 11 Bu Ayu, lagi pendidikan baru. Angkatan 11, insya Allah selesai. Insya Habis itu saya, Allah. Lancar selalu Bu habis itu, Febri. habis itu Amin. Bu Ayu ya Bu Febri. Amin, amin. Menyusul semua ya. Amin. Eh, boleh saya spill tipis kehebatan di SMP Negeri 37 ya Bapak Ibu ya. Karena kan saya bangga nih berada di SMP Negeri 37. SMP Negeri 37 itu memiliki guru penggerak 7 guru penggerak ya, Bu Rina. Ya, 5. 5 atau 7 Bu Rina? 5 menuju 6. 5 menuju 6 berarti tambah Bu Ayu 1 berarti 7. Yang sudah itu Setuju adalah dengan Bu Ayu. Amin. Amin Bu Ayu. Yang sudah itu ada 5 guru penggerak yang sangat luar biasa, yang sangat membantu para rekan-rekan guru lainnya. Nah, sehingga kami inilah terciptanya webinar Pekan Berbagi Praktik yang Baik. Ada yang menyenangkan. Kemarin ada yang melalui gambar dari Ibu Yosi, guru penggerak angkatan pertama, lanjut Bu Susi. Insya Allah ada guru yang lebih spektakuler besoknya. Tunggu besok Bu Ayu ya. Bisa aja Jadi nih Bu ada yang Feb. mau bertanya Bu Ayu, kok nggak salah dengar ada mikrofon tadi. Ayo Bapak Ibu silakan. Bu Siapa yang Ayu, mau bertanya? eh, Ya. saya Mm-mm. mau izin bertanya kepada Mm-mm. Bu Susi. Ya Ibu. Perkenalkan Ibu, namanya Ibu. Ibu host yang bertanya. Gini Oh, loh Ibu Bu host. Susi, kan tadi Bu Susi kan ada praktek pakai metode drama ya, drama role playing. Iya Bu Santi. Nah, saya mau bertanya itu eh, tantangan terberat dalam mengatur anak dalam drama itu apa Bu Susi? Terus solusinya gimana agar mereka patuh gitu dan paham akan peran-peran mereka? Terima kasih Bu Susi. Gimana Bayu, langsung jawab Bayu? Iya, suara Bayu nggak kedengaran. Langsung Bayu. Langsung Bu Sisi langsung jawab. Iya, terima kasih Bu Santi. Ya, jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat praktik baik saya lainnya yaitu eh, bermain peran, yaitu sosiodrama berkenaan dengan materi sistem pencernaan. Jadi di sini dalam materi ini kan bahwa pencernaan itu organnya disusun oleh beberapa organ. Tentu mereka kalau untuk sekaligus memahami setiap organ tentu agak sulit. Jadi di sini saya terapkan dengan bentuk sosiodrama. Mereka jadinya bertanggung jawab atas perannya mereka masing-masing. Nah, jadi bagaimana mengatasi tantangannya itu ya seperti mereka itu harus menguasai materi. Yang penting penguasaannya sesuai perannya masing-masing. Nah, sesuai perannya mereka harus penguasaan materi. Kemudian mereka lakoni seperti drama, tetapi tidak lepas dari konteks pencernaan. Jadi memang seperti itu Bu Santi. Jadi perannya sebagai apa? Kemudian terkait apa-apa saja pembahasan dari organ atau peran mereka. Jadi tantangannya mereka harus menguasai. Kuncinya mereka harus menguasai perannya masing-masing. Yang ibaratnya kita berakting, tentu dia punya skenario, mereka punya skripnya, gitu kan Bu Santi ya. Nah, jadi memang tanggung jawab mereka untuk melaksanakannya itu. Jadi kuncinya menguasai materi dulu. Nah, baru mereka bisa dengan santai seperti mereka layaknya melaksanakan aksinya itu drama tadi Bu Santi. Oke. Supaya Terima tidak kasih Bu Susi. ya semua tidak supaya tidak kaku Bu Santi. Nah, jadi mereka harus kuncinya mereka menguasai materi dulu. Nah, nanti dari situ mereka sudah berakting. Nah, berakting sebagai ini sebagai itu. Nah, jadi mereka klop dalam ataupun sudah solid dalam kelompoknya untuk mencapai materi yang lebih maksimal dalam pencernaan tadi. Begitu Bu Santi.
Oke, terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama Bu Santi. Oke, sangat bagus sekali penjelasan dari Bu Susi ini yang sangat luar biasa. Jadi tips and triknya harus menguasai materi ya Bapak Ibu ya. Iya, betul, betul Wajib Bu Ayu. sekali. Tapi saya rasa kita nih kalau misalnya jadi seorang guru yang hebat ini harus memang materi itu harus betul-betul dikuasai ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kondisi saya nih rumah saya ini berada di tengah jalan. Bukan tengah jalan Bapak Ibu, di tepi jalan. Di tengah jalan rumah ditabrak mobil. Jadi ada bunyi suara motor, ada bunyi suara yang mengganggu. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena kondisi saya rumahnya berada di jalan besar ini. Banyak yang spam masuk. Nih ada di kolom chat. Mohon maaf sekali nih Bapak Ibu. Absen yang dikirim itu hanya melalui admin Semerbak. Jika bukan dari admin Semerbak, jangan diklik link absennya. Saya nanti terjadi hal yang tidak-tidak seperti mengambil data ya, Bu Susi ya. Iya, Bu. Mm-mm. Tolong ya Bapak Ibu, jangan kirim link-link yang tidak sesuai dengan webinar kita. Hanya isi absen dari admin Semerbak. Yang nyepam masuk neraka. Ini lucu-lucu nih komentar di chat di Semerbak kita nih. Saking antusiasnya nih mungkin nih Bu Susi. Saking semangatnya dia ini. Takut ketinggalan link absensi karena narasumbernya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai salah untuk mengesernya. Ada lagi kah Bapak Ibu pertanyaan untuk malam ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa? Jika tidak ada, Bu Ayu, ya, mau bertanya boleh Bu Susi? Ya, silakan Ibu. Baik Bu Susi, terima kasih. Dari sekian banyak praktik baik yang sudah Bu Susi lakukan, sudah saya perhatikan tadi dari awal hingga akhir, dengan berbagai macam model, metode gitu ya. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Susi, sejauh mana praktik baik yang Bu Susi lakukan terhadap siswa ini mempengaruhi hasil belajar siswa? Apakah hasil belajar siswa ini lebih meningkat kalau dengan model pembelajaran tertentu, ataukah harus di dalam ruangan atau di luar ruangan? Seperti apa Bu Susi? Ada nggak penjelasannya? Ya. Hasil belajar siswa Terima itu seperti kasih. apa gitu loh. Ya, Terima kasih ya Bu Susi. ya. Dari suaranya sepertinya Bu Upi ya, Bu Ayu ya. iya, iya, sepertinya suara Bu Upi nih. Iya, Suara sepertinya. Bu Upi. Ya, terima kasih Bu Upi. Ya, sejauh mana penerapan model pembelajaran saya lakukan baik di dalam kelas, kemudian di luar kelas, berarti di lingkungan sekolah, yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah. Demikian juga penerapan pembelajaran saya yang saya laksanakan di laboratorium sampai sejauh mana hasil belajar dari yang telah Iya. mereka pahami. Begitu ya Bu Upi ya. Ketuntasannya bagaimana? Ya, ketuntasannya bagaimana? Ya, Apakah ya, sejauh ini seperti apa? Begitu ya Bu Upi bagaimana ya? gitu ketuntasannya ya Bu? Iya, ya, baik. Terima kasih Bu Upi. Saya akan coba menjawabnya. Dari hasil belajar yang telah mereka peroleh ketika saya telah melakukan penilaian, baik itu penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dalam diskusi mereka atau dalam eksperimen ataupun percobaan mereka, alhamdulillah ya, ketercapaian mereka terhadap materi dalam bentuk hasil belajar itu alhamdulillah rata-rata meningkat ya. Jadi artinya kalaupun diperoleh ataupun didapatkan beberapa siswa itu tidak lebih dari setengah siswa dari 35 orang. Hanya beberapa murid saja yang perlu dilakukan remedial. Artinya
ketercapaian mereka terhadap hasil belajarnya alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Demikian Bu Upi. Karena Terima mungkin kasih Bu juga Susi. didukung ya Bu Upi ya, Ya. rasa keinginan tahuan mereka karena lingkungan belajar yang sudah tidak itu-itu saja, kemudian mereka termotivasi di luar dari kelas. Nah, jadi kan kita harapkan seperti itu Bu Upi. Jadi anak itu ada rasa keingintahuan mereka. Tidak hanya mereka itu hanya tidur di kelas, jadi diharapkan seperti itu. Alhamdulillah dari hasil penilaian pengetahuan yang telah saya berikan, hasil belajar yang mereka terima itu rata-rata jumlahnya tidak lebih dari separuh dalam satu kelas itu. Hanya beberapa yang perlu dilakukan remedial. Berarti artinya ketuntasan mereka atau ketercapaian mereka terhadap materi tuntas. Hanya beberapa Berarti siswa yang perlu penggunaan pendampingan handphone ya atau Bu. ya Efektif pengulangan berarti ya. materi. Mantap sekali. Bisa berarti kalau saya pakai di pelajaran saya mungkin bisa lah ya di kayak ubah suai gitu ya. Sepertinya menyenangkan Iya. sih Bu. Biar nggak Mungkin ya ya. sekali-sekali Iya. di dalam kelas. Dikondisikan bisa tuh Bu Bisa. Upi, dikondisikan karena Iya. memang ya tidak semua, memang saya pribadi materi yang saya berikan kepada murid di luar dari kelas itu tidak semua tentu sesuai dengan kondisi tuntutan dari materi itu tersebut. Kalau materinya memang menuntut anak di luar kelas, memang sumber belajarnya harus di luar kelas, ya kita bawa anak keluar kelas. Kalau tuntutannya sumber belajarnya di lingkungan sekolah, ya kita bawa anak ke lingkungan sekolah. Mereka real langsung mendapatkan informasi nyata dari alam, karena alam juga merupakan ilmu yang kita bisa dapatkan. Nah, demikian Betul. Bu Upi. Ya, terima kasih Bu. Oke, sangat luar biasa sekali ya pembelajaran IPA ini, main ke alam. Dalam alam aja bisa dijadikan pembelajaran. Iya, Masya alam maya Allah. juga Bu. Alam maya Bu Ayu ya. Alam ayang. Mantap sekali. Gimana Bapak Ibu? Luar biasa. Narasumber kita ini senyumnya manis, sehingga kita bisa meresap ilmunya dengan seksama, dengan senyuman juga nih. Kita menyerap ilmunya dari Ibu Susi Yukina. Jika tidak ada pertanyaan, saya mau tegur sapa Bapak Ibu dulu, atau ini kameranya saja yang mati, kameranya yang hidup tapi orangnya sudah tidur nih sepertinya nih Bu Susi. Iya, Bayu. Apakah boleh saya menyapa Bapak Ibu? Kalau saya jawab seperti anak-anak, kalau saya jawab halo, Bapak Ibu jawab hai, halo. Hai. 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 Masih segar bugar Halo. ternyata. Hai. Hai. Hadir Bu Ayu. Cukup Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu. Saya cuma jawab, saya hanya mengatakan hai, jangan mengatakan yang lain. Saking semangatnya. Berarti nih Bapak Ibu guru kita nih dari tadi diam melihat Bu Susi Yovina itu menyerap ilmunya sangat mendalam ya sepertinya Bu Susi. Betul-betul besok itu diterapkan. Oh, saya langsung dapat ilmu kreatif yang mengalir ini yang seperti ini. Kayaknya Gitu. kata kuncinya mengalir ya Bu Ayu ya. Kata Ya, kuncinya betul. mengalir. Saya sangat kunci malam ini hanya ilmu yang kreatif itu secara mengalir. Tapi ilmu yang kreatif secara mengalir itu tergantung kita menjadi seorang pendidik yang baik dan yang benar. Iya, betul Bu Ayu. Bu Susi. Tapi saya rasa kalau misalnya seluruh guru Indonesia ini sudah melakukan pengajaran praktik baik yang benar. Seperti Bu Susi. Saya kalau melihat senyum Bu Susi ini memang terpesona saya. Terpesona. Ayo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Ini Pak Aldian, Pak Raja Topik. Apakah ada pertanyaan? Pak Raja lagi Bu Ayu.
Oke, kita kalau sudah tidak ada, kita closing statement ya Bapak Ibu. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini, selain kata kunci yang betul-betul saya ingat untuk malam ini adalah ilmu kreatif itu hanya mengalir sesuai dengan seorang guru yang benar-benar menjadi guru yang lebih baik dan lebih benar. Tapi dari kesimpulan ini, pemaparan narasumber kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya, lebih simpelnya itu pesawat. Sederhana ya Bu Susi ya? Ya, betul Bayu. Itu adalah Ya, alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. usaha. Jadi pesawat Iya, sesuai sederhana, energi. Karena iya dari ya, karena menggunakan pesawat sederhana itu memberikan energi yang lebih kecil gitu. Ya, uh, tidak butuh dari yang energi yang besar. Ya, Oke, mantap. Jadi dari yang sederhana itu Bapak Ibu guru hebat bisa melakukan suatu usaha pekerjaan mempermudah. betul Ah, sekali Bayu. itulah praktik menyenangkan untuk pada hari ini. Jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4 ya, Bu Susi ya. Ya, betul Ada Bayu. katrol, roda berporos, bida miring, dan pengungkit. Pengungkit atau tuas Oke, ya. Oke. oh penguat. Mm. Mantap sekali. Jadi dapat kita simpulkan eh, materi kita hari ini yang sederhana bisa mempermudah dalam pekerjaan. Gitu. Mantap sekali ilmu untuk IPA. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Susi telah berbagi praktik baik pada malam hari ini. Semoga ilmunya nanti bisa kita terapkan dan kita bisa mencoba untuk menciptakan praktik baik lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Ketua Kombel Semerbak yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Dan tidak lupa saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu bersedia hadir di dalam kegiatan, masih open kamera, open mic nih Ibu Kepala Sekolah kami nih Bapak Ibu untuk selalu mendukung dalam kegiatan yang luar biasa ini. Sebelum saya tutup, biasa saya boleh berpantun ya Bapak Ibu. Boleh saya berpantun Bapak Ibu? Ya, Boleh. silakan Bayu. Boleh, Bu Ayu. Ayo. Nanti kalau misalnya saya berpantun, bilang cakep ya Bapak Ibu ya, biar semangat nih saya membuat pantun lebih banyak lagi. Cakep, cakep. Cakep kok. Maka lontong ketupat pakai mie. Cakep. Cakep. Kuahnya sangat enak dirasa. Cakep. Cakep. Betapa senangnya hati saya ini. Cakep. Melihat Bapak Ibu selalu bersemangat untuk mendidik anak bangsa. Cakep. Keren. Bunga dedap di atas parah. Anak dusun Cakep. pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, mohon dipinta. Saya selaku moderator yang sangat banyak kurangnya, yang dalam pengalaman masih sangat minim. Saya mohon maaf jika ada kata tutur salah bicara atau tingkah laku saya selama webinar yang sangat luar biasa ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. foto bersama ya Bu Rina ya. Ya, udah banyak yang keluar. Tolong Bapak Ibu dibuka kameranya. Tunjukkan, sangat luar biasa. Banyak sekali ini. Bapak guru hebat malam ini. Oke, layar pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, layar yang kedua. 1, 2. Tahan ya Bapak Ibu, tetap senyum. Oke. Dah. Tangannya semangat dulu, tangannya semangat. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu lagi.
Lagi, tetap tahan tangannya. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah berakhir sudah kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya besok ada ada webinar seri ketiga ya Bu Rina ya. Jangan lupa Bapak Ibu tetap hadir. Insya Allah ilmu yang selalu diberikan, walaupun ilmu sederhana, bisa kita terapkan bersama, menjadi berkah untuk kita menjadi seorang mendidik anak bangsa yang cemerlang. Insya Allah. Saya kembalikan ke Bu Santi sebagai host. Silakan Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Susi, terima kasih juga Sama-sama, Bu kepada Santi. Bapak Ibu guru yang telah hadir, yang telah masih bergabung sampai sesi akhir acara Kombel kita ini. Saya ingatkan sekali lagi besok kita masih ada lagi kegiatannya. Hari Kamis itu temanya berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Games. Masih tetap dengan jam yang sama, waktu yang sama ya, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika saya ada ucapan yang salah-salah. Maklum masih perdana, masih baru Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu. Tadi Ibu Ayu udah ngasih pantun, saya kasih pantun dulu. Jika di kota Pekanbaru banyak melati putih buat seremoni. Banyak ibu hebat yang saya hormati. Terima kasih telah mengikuti webinar hari ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai berjatuhan. Saya tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi. Sama.